Ayo, Kau minum minum susu. susu kambing ajis. Susu kambing mantap. Mantap. Yeah. Cakap-cakap saung doka, podcastnya para peternak. Kalau mas penanganan masalah mastitis tuh Jadi dia gini bang, abang perahnya pagi apa sore atau dua-duanya? dua-duanya di sore. Jadi habis sebelum perah, cuci dulu tangan bang. Iya. Cuci tangan pakai sabun, Siapkan juga itu hand sanitizer juga. sanitizer. Kemudian cara perahnya itu udah tahu caranya, bukan ditarik ya, Pencet. dipencet gini. Nah kalau dia ditarik kan di situ ada kemungkinan terjadinya perlukaan. Iya. Biar perlukaan inilah yang menjadi sumber masuknya infeksi bakteri. Nah kita udah cuci tangan, udah bersih, pakai sabun, pakai hand sanitizer, kita perah. Terus itu perahnya pun diperah sampai dia habis bang, jangan ada sisa. Kemudian habis diperah, dicelup pakai iodin. Dicelup pakai iodin, udah diperahkan bang, udah habis celup pakai iodin. Udah, gitu aja. Iodin itu seperti kayak betadin juga. Betadin ya. Ada ya, kalau kata Bang Dr. Bobby kan ada nama dagangnya Masofilm. Sebenarnya sama iodin juga. Intinya apa deh Bang? Kita jaga kebersihan kantong susunya ini. Nah, kalau udah kejadian ya kita suntik sama antibiotik sama anti radang. Antibiotik kita suntik itu pada saat sakit aja ya kan. Iya. Kalau vitamin boleh kita suntik tiap bulan ya. Antibiotik itu pun ada aturan ininya bang, ada aturan pemakaiannya. Harus sesuai dosis, tepat dosis, terus tepat waktu, terus jangan asal suntik. Nah ini gunanya untuk mencegah resistensi antibiotik. Nah kalau udah antibiotiknya udah resistensi, gawat juga kita bang. Kita kasih antibiotik nggak efektif. Kita kasih antibiotik nggak efektif, akhirnya kita sendiri yang rugi. Iya ya. Makanya kalau mau nyuntik antibiotik itu harus apa bang, harus penggunanya harus secara sadar dan harus hati-hati, nggak bisa sembarangan. Kadang kan kawan-kawan di lapangan ini asal sakit kasih antibiotik, sementara kan misalnya sakitnya itu nggak perlu antibiotik misalnya, ya tetap dikasih antibiotik kan sayang dia jadinya. Jadi kalau kita suntik antibiotik itu pasti susu nggak boleh kita jual ya? Iya, ada namanya withdrawal time, ada masa paruh waktu. Nah ini nanti sekitar ada tergantung ininya, tergantung antibiotiknya bang. Ada yang 4 hari, ada yang 7 hari. Nah itu tuh nggak apa-apa, kita peras saja. Tapi jangan kita konsumsi. Oh, masalah kolostrum. Berapa lama sih sebenarnya susu dibilang itu susu kolostrum masih? Berapa hari? Lihat dari ininya, biasanya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang satu minggu, ada juga malah 1 hari. Itu dilihat dari susu yang kita perah itu kan, itu pasti teksturnya itu pasti beda sama susu yang biasa. Iya, warnanya lebih kekuningan. Lebih kental. Iya. Nah kalau dia masih kekuningan, masih kental, itu masih susu kolostrum, kasih aja ke anakan kambingnya. Setelah itu baru bisa kita jual ya. Kita komersilkan yang. Tapi kalau kolostrum itu ternyata kita minum juga boleh itu nggak? Ada beberapa orang yang mau minum kolostrum. Ya kembali ke orangnya, memang kalau memang konsumennya mau minum kolostrum ya silahkan. Yang jelas kan kita menjelaskan bahwa itu susu kolostrum, ini susu yang biasa. Ya, karena kalau masih cempe itu kan dia masih belum banyak sih minumnya kan. Jadi kita perah juga ya, biar jangan terlalu bengkak kan, kasihan juga itu kambingnya. Dan memang kalau dia udah masuk produksi susu bang, itu pagi sama sore kan diperah. Iya. Itu wajib kosong. Setiap kita perah wajib kosong. Iya.
kalau nggak kita perah dia bengkak kali kan, jadi takutnya saya seperti kayak manusia itu katanya sakit, pasti sakit lah itu ya. Sebenarnya ada dua, kalau sepanjang pengetahuan saya bang, ada dua gunanya. Satu kan untuk menghindari terjadinya mastitis. Iya. Kemudian kedua untuk meningkatkan produksi susunya. Nah, kita perah habis, otomatis kan indukannya ini sistem tuh metabolisme tubuhnya memproduksi lagi, ngisi lagi, kita kosongkan lagi, produksi lagi. Nah, kecuali berbeda cerita kalau kita perah tapi nggak habis. Nah, produksinya di kantongnya udah ada misalnya setengah kantong, ya metabolisme tubuhnya hanya menghasilkan setengah kantong jadinya. Nah, kita berharap misalnya kita ingin meningkatkan produksi susunya. Nah, dia udah terbiasa setengah kantong karena tidak diperah secara total. Nah, ini makanya kejadian produksi susunya nggak maksimal. Makanya diperah habis total, produksi lagi, perah habis total, produksi lagi.